Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putriana Utami. Saya dari kelompok B6 dengan NIM G00231180. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari OGM, OGF, dan juga uropoetika. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme ereksi, kemudian kelenjar-kelenjarnya, dan juga saya juga akan menjelaskan tentang fertilisasi. Juga saya akan menjelaskan juga tentang berkemih dan juga proses berkemih. Jadi, apa sih ereksi itu? Nah, ereksi itu merupakan suatu kondisi di mana penis menjadi kaku dan tegak, seperti jaringan erektil ketika terisi dengan darah. Ereksi merupakan efek pertama perangsangan seksual pada pria. Rangsangan diterima oleh sistem saraf parasimpatis dan menstimulasi aliran darah arteri yang menuju ke penis, di mana jaringan erektil terisi oleh darah dan penis menjadi keras dan memanjang. Nah, mekanisme ereksi itu berkaitan dengan sistem saraf parasimpatis seperti yang udah saya jelaskan tadi. Awalnya itu ada rangsangan seksual, misalnya berupa rangsangan dengan penglihatan, perabaan, maupun pemikiran khusus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Itu bisa seperti rangsangan psikis ataupun fisik. Nah, kemudian ereksi itu disebabkan oleh impuls saraf parasimpatis dengan segmen sakral medula spinalis melalui saraf-saraf pelvis ke penis. Jadi, si reseptor aferens yaitu si nervus dorsalis penis itu membawa impuls atau rangsang menuju sentrum, yaitu si nukleus intermediolaterales, cornu lateral medula spinalis, atau bisa disebut juga dengan NILCLMS segmen sakralis 2 sampai 3. Nah, kemudian eferen oleh nervi arigentes yang merupakan serabut parasimpatis melepaskan oksida nitrat dan atau vasoaktif intersinal peptida selain asetilkolin. Nah, si oksida nitrat ini akan mengaktifkan enzim guanilil siklase sehingga menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat atau bisa disebut juga dengan GMF yang dapat melebarkan arteri-arteri penis dan jalinan trabekula serat-serat otot polos di jaringan erektil, corpus cavernosa, dan corpus spongiosum dalam batang penis. Kemudian dengan melemasnya otot-otot polos pembuluh darah, aliran darah ke dalam penis itu bertambah, menyebabkan lepasnya oksida nitrat dari sel-sel endotelia pembuluh darah, maka terjadilah vasodilatasi, khususnya dilatasi arteri khususnya dilatasi arteri helikine dalam corpus cavernosum. Kemudian itu darahnya tuh masuk mengisi cavernae sehingga tunika albugineanya itu teregang sehingga vena-vena yang menembus tunika terjepit. Makanya aliran baliknya tertutup. Kemudian tekanan tinggi dalam sinusoid cavernosa, kemudian dia mengemukkan jaringan erektil. Nah, setelah itu maka terjadilah penisnya itu keras dan juga memanjang. Seperti ini. Kemudian apa sih itu ejakulasi? Nah, ejakulasi itu adalah penyemprotan kuat segmen ke dalam uretra dan keluar dari penis. Nah, ejakulasi itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu ada emisi dan juga ejakulasi. Dan dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis. Nah, kalau misalkan ereksi tadi itu dipengaruhi oleh sistem saraf parasimpatis, kalau mekanisme ejakulasi itu dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis.
Kemudian emisi dan ejakulasi merupakan puncak kegiatan seks bagi laki-laki. Nah, ketika rangsang seks itu menjadi amat kuat, pusat refleks medula spinalis itu mulai melepas impuls simpatis yang meningkatkan medula spinalis pada segmen L1 sampai L3 dan berjalan ke organ genital melalui plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis untuk mengawali emisi. Nah, untuk mekanismenya itu yang pertama itu ada reseptor aferens oleh nervus pudendus sentrum akan membawa rangsang menuju NILCLMS segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor. Nah, reseptornya tadi bisa berupa kulit, glans penis atau ductus deferens yang penuh. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah rangsangan yang dikirim ke sentrum NILCL MSL1 sampai dengan L3 tadi akan memberikan efek-efek untuk mengawali ejakulasi, yaitu dengan terjadinya emisi terlebih dahulu. Nah, emisi dimulai dengan kontraksi vas deferens, sehingga sperma ke uretra interna. Kemudian, kontraksi lapisan otot kelenjar prostat diikuti dengan kontraksi vesikula seminalis akan menyemprotkan cairan prostat, yaitu berupa asam sitrat dan prostat asam. Dan cairan seminalis itu berupa fruktosa dan prostaglandin ke dalam uretra juga. Lalu mendorong sperma bercampur dengan semua cairan di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulbouretralis yang kemudian akan membentuk cairan semen. Pengisian uretra interna dan cairan semen itu kemudian menimbulkan rasa penuh sehingga menyebabkan kontraksi musculus ischiocavernosa dan musculus bulbospongiosus yang menekan dasar jaringan erektil penis dan juga menyebabkan kontraksi arteri helikine sehingga bisa mengalirkan darah ke penula. Kemudian menyebabkan peningkatan tekanan ritmis dan bergelombang di jaringan erektil penis, di ductus genital serta di uretra. Nah, kemudian mengejakulasi atau mengeluarkan cairan semen keluar dari uretra. Baik, kemudian di sini aku juga akan jelasin tentang kelenjar-kelenjar yang bekerja. Jadi itu ada 3 kelenjar, tapi saya akan jelasin yang vesikula seminalis atau glandula vesikulanya dulu. Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Kemudian sekretnya itu mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Kemudian dinding vesikula seminalis dapat berkontraksi selama ejakulasi. Kemudian itu mendorong isinya ke ductus ejaculatorius, kemudian sperma keluar ke uretra. Kemudian fungsinya juga buat mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Nah, untuk letaknya itu bisa dilihat di gambar di sini. Oke, next. Kemudian di sini juga ada glandula prostata, yaitu berfungsi untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Nah, buat fungsi yang kedua itu adalah sekret prostata bersifat alkalis sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Kemudian ada glandula bulbouretralis, itu bentuknya seperti kunci ini di sini. Itu berfungsi untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi atau cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Dan di sini aku juga bakal ngejelasin tentang fertilisasi. Nah, sperma yang akan membuahi itu menembus korona radiata melalui enzim-enzim yang terikat membran yang terdapat dalam membran plasma kepada sperma dan berikatan dengan reseptor ZP3 di zona pellucida. Di sini. Jadi itu akan menembus korona radiata terlebih dahulu. Kemudian pengikatan sperma dengan reseptor ini tuh memacu reaksi akrosom, yaitu saat enzim-enzim hidrolitik pada akrosom dibebaskan ke zona pellucida. Kemudian fase selanjutnya itu enzim akrosomal mencerna
zona pellucida, membentuk jalur ke membran plasma ovum. Ketika sperma mencapai ovum, membran plasma kedua sel ini tuh berusi. Eh, Kemudian kepala sperma dengan DNA memasuki sitoplasma ovum. Kemudian sperma merangsang pelepasan berbagai enzim yang tersimpan di dalam granular kortikal di ovum, yang nantinya mengaktifkan reseptor ZP3 dan mengeraskan zona pellucida sehingga menghambat terjadinya polispermia. Nah, untuk yang digambar kanan ini, kalau dari ovum itu kan terjadi di ovarium kan awalnya. Nah, awalnya itu tuh ada folikel primordial, kemudian mengalami perkembangan dan pematangan sampai akhirnya menjadi folikel de Graaff. Nah, kemudian terjadi proses ovulasi, terjadi di sel folikel de Graaff ini akan mengeluarkan, jadi si folikel de Graaff ini akan mengeluarkan si ovum yang kemudian akan ditangkap oleh fibri tuba uterina. Nah, lalu ovum akan berjalan menuju ampula tuba uterina dan akan bertemu dengan sperma di sana. Nah, terjadilah fertilisasi di sana. Nah, setelah fertilisasi, maka ovum yang sudah dibuahi ditransfer ke kavum uteri, dipengaruhi oleh arus cairan yang lemah dalam tuba. Selain itu, kontraksi tuba uterina juga membantu perjalanan ovum. Selama proses transport terjadi pembelahan ovum menjadi blastokista, kemudian blastokista mencapai kavum uteri pada hari ke 4 sampai 5 dan mengalami implantasi pada dinding endometrium pada hari ke-5 sampai ke-7. Nah, untuk alur perjalanan urin itu, jadi kan yang kita ketahui itu urin itu dibentuk dari sel ginjal melalui proses filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi di tubulus. Nah, setelah urin terbentuk, maka akan dialirkan ke ureter, ke kandung kemih untuk ditampung. Ada ureter kiri dan juga ada ureter kanan. Nah, ureter ini tidak mempunyai sphincter. Jadi, aliran urin dari ginjal ke bladder ini mengikuti gaya gravitasi. Nah, ketika kandung kemih ini sudah penuh, maka urin harus dikeluarkan melalui saluran uretra. Nah, uretra ini memiliki dua sphincter, yaitu sphincter uretra internal dan juga sphincter uretra eksternal. Nah, uretra pria dan uretra wanita itu berbeda. Nah, yang uretra pria itu dia tuh lebih panjang daripada uretra dari wanita. Makanya uretra pria itu dibagi menjadi 3 parts, yaitu ada pars prostatica, pars membranacea, sama pars cavernosa atau spongiosum. Sedangkan uretra pada wanita itu 4 sampai 5 cm. Jadi karena uretra dari pria itu tadi lebih lebih panjang, jadi itu menyebabkan laki-laki itu lebih berisiko untuk mengalami batu uretra. Sedangkan karena uretra wanita itu lebih pendek, jadi itu maka akan menyebabkan wanita itu lebih berisiko untuk terkena infeksi saluran kencing. Kemudian untuk mekanisme berkemih, jadi kan kita review di bladder anatomi itu dindingnya tuh kan ada otot detrusor. Nah, dan di uretra tuh ada dua macam sphincter, sphincter intra dan eksterna. Nah, otot detrusor ini dan sphincter interna itu dipersarapi oleh saraf otonom, saraf simpatis dan parasimpatis yang mekanismenya itu saling berlawanan. Sedangkan sphincter eksternal itu dipersarapi saraf simpatis yang bagian dari saraf somatik yang disebut pudendal. Cara kerjanya yaitu secara sadar. Nah, aktivitas dari saraf simpatis pada detrusor ini menyebabkan relaksasi, tapi menyebabkan kontriksi pada sphincter uretra interna. Ketika relaksasi dinding kandung kemih itu, urin akan mengalir. Tapi untuk menjaganya agar tidak bocor, maka sphincter internal dan akan kontriksi.
Nah, sedangkan aktivitas parasimpatis itu berlawanan. Makanya parasimpatis itu menyebabkan dinding kandung kemih berkontraksi sehingga tekanan menjadi meningkat dan menyebabkan ingin berkemih. Tapi internal uretralnya relaksasi sehingga siap untuk berkemih. Nah, kemudian fase berkemih tadi tuh ada dua fase, yaitu ada yang pertama itu fase filling stage, yaitu kandung kemih terisi secara progresif hingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Keadaan ini akan mencetuskan tahap kedua. Pada keadaan normal, kandung dapat menampung sekitar 350 sampai 400 mili urin sebelum dikeluarkan. Kemudian tuh yang kedua ada voiding stage, itu dimulai ketika bladder telah tergang sampai batas maksimalnya. Nah, maka itu akan merangsang Research reseptor, yaitu melalui saraf aferens, akan mengantarkan impuls ke saraf pelvis yang ada di sakral 2-4 di medula spinalis. Nah, informasi dari saraf aferens akan menyebabkan dua hal, yaitu yang pertama informasi akan diteruskan ke otak. Jadi otak tuh akan memberitahu jika kandung kemih itu telah penuh atau teregang maksimal. Yang kedua itu seperti yang dibahas bahwa perasaan saraf ini akan menyebabkan aktivasi saraf otonom atau parasimpatis, maka hubungan saraf pelvik dan saraf parasimpatis. Aktivitas parasimpatis akan menyebabkan kontraksi dari kandung kemih, maka keinginan untuk berkemih itu semakin tinggi dan relaksasi dari sphincter uretra interna jadi membuat kita siap untuk berkemih. Nah, untuk bisa mengeluarkan urin, kita harus ada relaksasi dari sphincter uretral eksternal. Nah, sphincter uretra eksternal ini dipersarafi oleh saraf somatis. Nah, ini tuh menunggu perintah dari otak, perintah dari korteks uretral yang menyebabkan inhibisi dari aktivitas saraf ini. Nah, ketika aktivitas saraf ini sudah dihambat, maka sphincter eksternal akan terrelaksasi yang dilakukan secara sadar. Saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini. Terima kasih.